Pencuri paham ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, Abu Nawas terlihat sangat gembira. Kebun sayur miliknya mulai tumbuh subur dan menghasilkan banyak buah. Ia pun berangkat untuk melihat perkembangannya. Karena begitu senangnya, Abu Nawas mengenakan pakaian terbaiknya. Perjalanan ke kebun cukup jauh dan melelahkan. Saat melewati jalan yang sepi, tiba-tiba muncul seorang pencuri dan menghadangnya. "Lepaskan semua pakaianmu," ancam si pencuri dengan nada yang menantang. Abu Nawas pun terkejut. "Loh, kenapa kamu menyuruhku melepas semua pakaianku?" "Karena aku lebih berhak atas pakaian itu daripada kamu," jawab si pencuri. "Dari mana kamu bisa merasa lebih berhak?" tanya Abu Nawas bingung. "Karena aku ini saudaramu. Sekarang aku tidak berpakaian, sedangkan kamu berpakaian," kata si pencuri dengan tenang. "Waduh, maaf, tidak bisa," jawab Abu Nawas menolak. "Aku cuma ingin memakainya sebentar. Aku sangat ingin memakai baju yang kamu kenakan," pucuk si pencuri. "Kamu mau menelanjangiku dan memperlihatkan auratku? Jangan konyol kamu," kata Abu Nawas kesal. "Oh, tidak masalah," sahut si pencuri dengan santai. "Imam Maliki pernah bilang laki-laki boleh mandi dalam keadaan telanjang. Terus kalau ada orang lewat dan melihat auratku gimana?" tanya Abu Nawas. "Tidak mungkin, jalan ini sepi, tidak ada orang yang lewat," jawab si pencuri dengan yakin. Abu Nawas menggeleng sambil tersenyum tipis. "Kamu ini lucu juga. Yaudah, begini saja. Izinkan aku pergi ke kebun dulu. Nanti di sana aku bisa melepas pakaian ini dan memberikannya kepadamu," katanya mencoba mengulur waktu. "Ah, aku tidak percaya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bisa saja nanti kamu malah minta bantuan orang-orang buat menangkapku dan memasukkanku ke penjara," tolak si pencuri dengan keras. "Aku bersumpah akan menepati janjiku dan aku tidak akan menyakitimu sama sekali," ucap Abu Nawas berusaha meyakinkan. "Tidak perlu bersumpah kepadaku," balas si pencuri. "Imam Maliki juga pernah bilang, bersumpah kepada pencuri itu tidak perlu. Tapi aku tetap bersumpah tidak akan menipumu. Dan aku tidak akan melanggar sama sekali sumpahku," kata Abu Nawas dengan serius. Si pencuri pun mengernyit. "Aneh, ini sumpah paling berlebihan yang pernah aku dengar dari seorang kepada pencuri," katanya. "Ya sudah, tidak usah berdebat lagi. Pokoknya demi Allah, aku benar-benar akan memberimu pakaian terbaikku ini," ujar Abu Nawas pada akhirnya. Pencuri itu pun terdiam sejenak, menunduk lalu mengangkat kepalanya. "Kamu tahu nggak apa yang sedang aku pikirkan?" tanya si pencuri. "Hah, tidak tahu aku," jawab Abu Nawas. "Tadi aku sedang mengingat sejarah," ujar si pencuri. "Sejak zaman Nabi sampai sekarang, aku belum pernah dengar ada pencuri yang dapat barangnya secara ditunda. Dan aku tidak mau berdosa karena membuat bid'ah atau kebiasaan baru dalam urusan mencuri. Karena nanti di akhirat aku akan menanggung dosa-dosaku karena sebab orang-orang yang akan meniruku." Setelah berkata seperti itu, si pencuri pun kembali mengancam. "Jadi sekarang lepaskan semua pakaianmu." Dan akhirnya Abu Nawas pun terpaksa menuruti. Ia melepas semua pakaiannya dan menyerahkannya kepada si pencuri daripada si pencuri membuat bid'ah dalam urusan pencurian. Dan setelah itu si pencuri pun pergi meninggalkannya di jalan.
Kisah selanjutnya, pengemis hamba Allah. Dikisahkan ada seorang pengemis yang suka mencuri buah-buahan di kebun milik Abu Nawas. Awalnya Abu Nawas membiarkannya, tetapi lama-kelamaan kebiasaan itu terus berulang. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas geram. Akhirnya ia memutuskan untuk memberi pelajaran. Hingga pada suatu hari ketika si pengemis sedang mengambil buah-buahan, Abu Nawas langsung menangkapnya. "Kamu kira buah-buahan di kebun ini milik bapakmu? Aku susah payah merawatnya, tapi kamu enak-enakan mengambilnya," bentak Abu Nawas. Dengan enteng si pengemis pun menjawab, "Aku ini loh hamba yang dicintai Allah. Bukankah Allah mencintai fakir miskin? Dan ketahuilah, kebun ini sejatinya milik Allah. Begitu pula dengan buah-buahannya. Jadi aku hanya memakan yang merupakan milik Allah, karena aku adalah hamba yang dicintai Allah." Mendengar itu, Abu Nawas pun terdiam. Karena memang pada dasarnya apa yang dikatakan pengemis memang mengandung suatu kebenaran, sehingga Abu Nawas pun melepaskannya. Ternyata alasan seperti itu selalu dipakai oleh si pengemis ketika tertangkap, dan tiap kali Abu Nawas kembali memaafkannya. "Aduh, kalau begini terus, panen kebunku bisa merugi," batin Abu Nawas. Setelah berpikir cukup lama, ia akhirnya menemukan ide yang cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas membuat sebuah tongkat kayu dan membawanya ke kebun. Tak berapa lama, si pengemis datang dan mulai mengambil buah lagi. Meski melihat Abu Nawas ada di situ, ia tidak memperdulikannya sama sekali dan dengan santai memakan buah itu. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. "Woi, ngapain kamu?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak lihat, aku ini kan hamba Allah, sedang memakan buah milik Allah. Apa ada yang salah?" jawab si pengemis. "Oh, tidak ada yang salah," balas Abu Nawas. Lalu tiba-tiba ia memukul si pengemis dengan tongkat kayu yang sudah disiapkannya. Si pengemis pun kesakitan dan langsung mengumpat. "Celaka kamu, berani-beraninya menyakiti hamba yang dicintai Allah." Abu Nawas pun menimpali. "Loh, aku hanya memukul hamba Allah ini dengan tongkat dari kayu yang berasal dari pohon milik Allah. Karena tugasku hanyalah menjaga kebun milik Allah." Si pengemis pun tak mau kalah. "Tapi aku ini kan hamba yang dicintai oleh Allah," protesnya. Abu Nawas pun tak kehilangan akal. "Terus, apakah Allah sudah memberikan izin kepadamu? Apa aku perlu membuatmu berjumpa dengan Allah supaya kamu meminta izin langsung kepadanya?" katanya dengan dingin. "Bagaimana caranya?" tanya si pengemis heran. "Itu gampang, nanti aku ambil parang di rumah untuk menebas lehermu," jawab Abu Nawas dengan tegas. Mendengar itu si pengemis pun terdiam dan tak bisa menjawab lagi. Aku ingatkan kamu ya, kalau kamu mengulanginya sekali lagi, aku tak segan untuk memukulmu lebih keras, ancam Abu Nawas. Dan sejak saat itu si pengemis pun tak pernah lagi mengambil buah-buahan di kebun milik Abu Nawas. Kisah selanjutnya, pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Seperti biasa, Baginda Raja ingin menguji kecerdikan orang yang terkenal licik sekaligus bijak itu. Ketika Abu Nawas tiba, Baginda Raja tersenyum penuh arti. "Kali ini aku punya tugas istimewa untukmu.
Aku ingin tahu berapa dalamnya neraka. Kamu pasti bisa menemukan jawabannya, kan? Abu Nawas pun terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Meskipun di dalam hatinya bingung, ia tetap menunjukkan ketenangan. Ampun Paduka yang mulia, hamba siap menjalankan perintah Paduka, jawabnya sopan. Namun begitu ia meninggalkan istana, Abu Nawas mulai memutar otak. Bagaimana caranya mengukur neraka? Apakah raja sedang bercanda atau benar-benar ingin menjebakku? Pikirnya. Tetapi seperti biasa, ia yakin bisa menemukan jalan keluar. Dan keesokan harinya, Abu Nawas berjalan keliling kota dengan membawa sebuah tali yang sangat panjang. Setiap kali bertemu orang, ia mengangkat tali itu tinggi-tinggi sambil berkata, "Hei warga Baghdad, aku ditugaskan oleh Baginda Raja untuk mengukur dalamnya neraka. Apakah ada yang mau membantuku?" Orang-orang yang mendengarnya langsung terkejut, lalu tertawa geli. "Mengukur neraka? Bagaimana mungkin Abu Nawas?" tanya salah seorang dari mereka. Abu Nawas pun menjawab dengan serius, "Tentu saja ada caranya. Aku hanya membutuhkan seseorang yang sudah pernah ke neraka dan kembali untuk memberitahu caranya. Kalau tidak, bagaimana aku tahu?" Orang-orang pun tertawa semakin keras. Mana mungkin ada orang yang pernah kembali dari neraka, Abu Nawas?" kata mereka sambil terbahak-bahak. Abu Nawas pun mengangguk pelan, menatap mereka dengan ekspresi yang bijak. Benar sekali. Kalau tidak ada yang pernah kembali dari neraka, mengapa Baginda Raja memintaku untuk mengukurnya? Ucapan itu membuat orang-orang terdiam sejenak. Lalu gelak tawa mereka pecah lebih keras lagi. Mereka kagum dengan logika Abu Nawas yang sederhana namun mematahkan permintaan Baginda Raja. Setelah berkeliling, Abu Nawas akhirnya kembali ke istana dengan langkah yang tenang. Sesampainya di hadapan Baginda Raja, ia menyerahkan tali panjang yang ia bawa. "Paduka yang mulia, inilah tali untuk mengukur dalamnya neraka," katanya sambil tersenyum penuh arti. Baginda Raja memandang tali itu dengan heran. "Bagaimana kamu akan mengukur dalamnya neraka dengan ini, Abu Nawas?" tanyanya kebingungan. Abu Nawas pun menjawab dengan santai. "Ampun Paduka, tak seorang pun tahu berapa dalamnya neraka, karena tak ada yang pernah kembali dari sana. Nah, jadi jika Paduka ingin tahu, hamba sarankan Paduka mencobanya sendiri." Baginda Raja terdiam merenungi jawaban itu. Namun hanya beberapa detik kemudian ia tertawa terbahak-bahak hingga hampir jatuh dari singgasananya. "Abu Nawas, kamu benar-benar cerdik. Kamu selalu punya cara untuk keluar dari jebakan. Aku tak akan memintamu mengukur neraka lagi. Kali ini kamu berhasil membuatku tertawa, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum lega. "Hamba hanya menjalankan perintah dengan cara terbaik yang hamba bisa, Paduka." Baginda Raja mengangguk penuh kagum. Dan seperti biasa, Abu Nawas kembali berhasil mengatasi tugas aneh Baginda Raja dengan kecerdikan yang luar biasa, membuat semua orang di istana semakin memujinya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas melancong ke negeri seberang untuk menemui kawan lamanya. Setibanya di sana, kawannya yang dulu terkenal ceria, kini menjadi seorang pemurung, bahkan sering ketakutan tanpa sebab. Abu Nawas yang heran dengan perubahan sikapnya, mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Kawannya kemudian menceritakan keadaan mencekam yang melanda negerinya. Ia memberitahu Abu Nawas bahwa ada penyihir jahat yang kerap kali meneror penduduk. Si penyihir sering melukai orang-orang dengan kekuatannya. Apabila ada yang berani melawan, orang tersebut akan disihir menjadi kelinci. Awalnya Abu Nawas tidak mempercayainya. "Mana mungkin orang bisa jadi kelinci? Kamu jangan mengada-ngada kata Abu Nawas. "Beneran Abu Nawas, sudah banyak warga yang menjadi korban," balas kawannya. Dan untuk membuktikan ucapannya, ia mengundang seluruh warga ke rumahnya. Ketika para warga sudah berkumpul, mereka membenarkan cerita kawannya tersebut. "Kalau memang seperti itu, kenapa tidak kalian laporkan kepada rajamu?" saran Abu Nawas. "Itu sudah Abu Nawas.
Tapi ketika para prajurit hendak menangkapnya, mereka malah disihir jadi kelinci. Sejak saat itu, raja kami sudah tidak berani bertindak. Akibatnya perilaku penyihir itu semakin jadi-jadi, Abu Nawas, ujar kawannya. Mendengar masalah yang sedang dialami mereka, Abu Nawas terdiam untuk beberapa saat. Tiba-tiba terlintas sebuah ide cemerlang di benaknya. Aku bisa membantu mengatasi masalah kalian, tapi aku juga butuh bantuan kalian, kata Abu Nawas. Maksudmu kamu akan melawan penyihir itu? Tanya kawannya tak percaya. Bukan hanya melawan, aku juga akan membuatnya jerah dan tidak lagi berani mengganggu kalian, jawab Abu Nawas. Waduh, kami tidak berani Tuan Abu. Kami tak mau berurusan dengan penyihir itu lagi, kata para warga. Aku yang akan menghadapinya, bukan kalian, jelas Abu Nawas. Abu Nawas kemudian memberitahu para warga tentang siasat untuk menghadapi si penyihir. Nah, kalian siapkan 1 ekor kelinci. Nanti kalau dia pingsan, letakkan kelinci itu di hadapannya. Hanya itu tugas kalian. Jelas, kata Abu Nawas. Oh, jadi cuma itu? Baiklah Tuan Abu, kami bersedia membantu, ujar para warga. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar di mana penyihir itu sering memamerkan kekuatannya. Hei penyihir, aku dengar kamu punya kekuatan hebat. Tapi sepertinya kekuatanmu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kekuatanku, kata Abu Nawas. Sontak si penyihir itu terkejut mendengarnya. Siapa kamu? Berani sekali menantangku, katanya dengan emosi. Aku juga penyihir sepertimu, balas Abu Nawas. Si penyihir yang tadinya marah mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Hal itu dikarenakan penampilan Abu Nawas yang tak meyakinkan sama sekali. Penyihir apaan? Hanya karena membawa tongkat, kamu mengaku jadi penyihir, kata si penyihir sambil tertawa. Jangan salah, ini tongkat sakti yang tidak bisa dimiliki oleh sembarangan orang, kata Abu Nawas tak mau kalah. Baik, kalau kamu memang ingin mengadu kekuatan denganku, aku terima tantanganmu, balas si penyihir. Bagus, kita akan membuktikan tongkat siapa yang paling sakti, ucap Abu Nawas. Tentu saja tongkatku yang lebih sakti lah. Aku bisa merubah orang jadi kelinci. Lalu apa kehebatan tongkatmu itu? Tanya si penyihir dengan nada mengejek. Tongkatku ini bisa membuat orang menjadi pingsan, jawab Abu Nawas. Ya sudah, kita mulai aja adu kekuatannya. Karena aku yang menantangmu, maka aku yang duluan. Aku akan memukulmu dengan tongkat ini. Lalu kamu boleh menyihirku dengan tongkatmu. Gimana? Tanya Abu Nawas. Penyihir itu berpikir sejenak dan yakin bahwa dengan sihirnya ia tidak akan merasakan sakit. Baik, aku terima tantanganmu, balas si penyihir. Sementara itu, para warga yang menyaksikan segera menyiapkan jebakan sesuai dengan arahan Abu Nawas. Abu Nawas dengan kecerdikannya segera memukul bagian vital si penyihir hingga jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, setelah si penyihir siuman, ia tidak melihat keberadaan Abu Nawas. Mana orang itu sekarang? Teriaknya sambil menahan sakit. Para warga pun serempak menjawab. Dia ada di hadapanmu, dia telah berubah jadi kelinci. Mendengar itu si penyihir pun merasa heran. Bagaimana mungkin? Padahal aku belum menyihirnya. Para warga pun menjelaskan. Waktu kamu jatuh pingsan, tanpa sengaja Abu Nawas terkena tongkatmu dan tiba-tiba ia menjadi kelinci. Si penyihir pun merasa bangga dan berkata, nah, kalian lihat sendiri kan, siapapun yang berani melawanku akan aku sihir jadi kelinci. Pada hari berikutnya, Abu Nawas dan para warga kembali menemui si penyihir. Tentu saja si penyihir kaget melihat Abu Nawas. Loh, bagaimana? Kok bisa kembali menjadi manusia? Tanya si penyihir kaget. Kan sudah aku katakan, aku juga penyihir sepertimu. Dengan sihir yang aku miliki, aku bisa merubah wujudku kembali menjadi manusia, terang Abu Nawas. Lalu apa tujuanmu menemuiku? Tanya si penyihir. Aku ingin menantangmu kembali, jawab Abu Nawas. Si penyihir yang masih merasa hebat langsung menerima tantangan tersebut dan kejadian pun terulang kembali. Si penyihir jatuh pingsan karena dipukul di bagian vitalnya. Abu Nawas pun segera lari bersembunyi, sementara para warga meletakkan kelinci di hadapan si penyihir. Ketika si penyihir tersadar dari pingsannya, ia merasakan sakit yang amat sangat, lebih sakit dari sebelumnya. Mana Abu Nawas?
tanyanya dengan menahan sakitnya. "Itu dia di hadapanmu," jawab para warga menunjuk seekor kelinci. Pada hari berikutnya, Abu Nawas kembali mendatangi si penyihir lagi untuk menantangnya kembali. "Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi manusia lagi? Padahal sudah terkena sihirku 2 kali. Tanya si penyihir mulai ketakutan. "Apa kamu bodoh? Sihirku lebih hebat darimu. Ayo kita adu kekuatan lagi," tantang Abu Nawas. "Sialan, rasa sakitku saja kemarin belum hilang, malah ditantang lagi," kata si penyihir kesal. "Loh, kok diam saja? Apa kamu takut? Ayo buktikan ucapanmu," kata Abu Nawas. Merasa harga dirinya dilecehkan, dengan terpaksa si penyihir pun menerima tantangannya. Namun lagi-lagi ia jatuh pingsan karena dipukul dengan tongkat Abu Nawas. Setelah ia tersadar, si penyihir merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas tidak mungkin bisa berubah kembali menjadi manusia. Untuk mengantisipasi hal itu, si penyihir pun membunuh kelinci yang ia kira sebagai Abu Nawas. Namun pada keesokan harinya, ketika si penyihir sedang berbuat onar di pasar, ia melihat kedatangan Abu Nawas. Sontak si penyihir pun terkejut. Bukan main, gila, sihir apa yang ia gunakan? Ia masih saja tetap hidup, kata si penyihir. Karena takutnya, ia pun kabur terbirit-birit. Dan sejak saat itu, si penyihir pun memilih untuk meninggalkan negeri tersebut. Para warga yang telah terbebas dari teror si penyihir berterima kasih kepada Abu Nawas karena berkat akal cerdiknya, si penyihir ini tidak lagi mengganggu mereka. Kisah selanjutnya. Kisah kecerdikan Abu Nawas kali ini bermula ketika suatu kali Tuan Hamid baru saja membeli kuda yang unik, di mana kuda tersebut mempunyai tanduk di kepalanya. Dan itu merupakan hewan yang sangat langka. Kuda Tuan Hamid ini pun langsung membuat gempar para warga. Mereka pun penasaran dan ingin melihatnya, termasuk Abu Nawas sendiri. Kemudian mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Tuan Hamid. "Wah, kudanya unik sekali." "Iya bener, unik. Kok ada ya kuda punya tanduk begitu?" kata para warga memujinya. Lalu Abu Nawas menawar kuda itu dengan harga 100 dinar. Harga tersebut terbilang sangat tinggi, karena biasanya seekor kuda dihargai cuma 5 dinar. "Wah, kamu serius Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid memastikan. "Ya seriuslah Tuan, mau dijual apa enggak?" kata Abu Nawas balik bertanya. Mendapatkan uang sebanyak itu, tentu saja Tuan Hamid langsung menyetujuinya. "Baiklah Tuan Hamid, besok aku kesini lagi. Aku bayar sekalian mengambil kudanya," ujar Abu Nawas. Namun nasib sial menimpa Tuan Hamid. Kuda yang rencananya akan dijual itu tiba-tiba mati tanpa sebab. Dan pada keesokan harinya, Tuan Hamid segera memberitahu kepada Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, kudanya mati. Gak tahu kenapa. Padahal kemarin itu masih sehat bugar," kata Tuan Hamid kecewa. "Oh, nggak apa-apa Tuan, tetap aku beli," balas Abu Nawas seperti tanpa beban. Mendengar hal itu, Tuan Hamid pun menjadi bingung. "Kamu yakin Abu Nawas? Emang nggak rugi kamu?" tanya Tuan Hamid penasaran. Namun Abu Nawas tetap bersikeras untuk membeli kuda tersebut. Karena terus-terusan didesak, Tuan Hamid pun akhirnya setuju. Setelah menerima pembayaran dari Abu Nawas, Tuan Hamid kembali berkata, "Abu Nawas, coba kasih tahu aku, apa alasanmu? Kok tetap mau membeli kuda yang sudah mati?" tanya Tuan Hamid. "Waduh, maaf Tuan Hamid, ini saya lagi buru-buru mau ke istana. Nanti sore deh aku jelasin,"
jawab Abu Nawas. Ia pun lalu pergi dengan membawa kudanya yang sudah mati itu ke istana. Ketika waktu sudah menjelang sore, dengan wajah bertumpuk rasa penasaran, Tuan Hamid pergi menuju rumah Abu Nawas. Ia ingin tahu untuk apa kuda yang sudah mati kok dibeli Abu Nawas. Ya Abu Nawas, sekarang coba tolong kasih tahu aku, untuk apa kamu membeli kuda yang telah mati itu? Terus kamu juga kasih harga yang mahal, 100 dinar. Nggak rugi kamu? Inta Tuan Hamid dengan menggebu-gebu. Oh itu, begini Tuan Hamid. Jadi kemarin itu, waktu di istana, aku menggelar undian kepada para menteri. Dan untuk mengikuti undian itu, harus membayar 20 dinar, kata Abu Nawas. Undian? Undian kayak gimana Abu Nawas? Tanya Tuan Hamid. Undian untuk mendapatkan kuda bertanduk, Tuan. Nah, para menteri yang mendaftar itu ada 20 orang. Jadi semua uang pendaftarannya itu 400 dinar, terang Abu Nawas. Wah, cerdas itu. Tapi tunggu, emang mereka nggak kecewa mendapat kuda yang telah mati? Tanya Tuan Hamid. Wahai Tuan Hamid, yang namanya undian, pemenangnya pasti cuma satu. Dan yang kecewa ya paling pemenangnya ini. Nah, biar hilang kecewanya, aku kembalikan uangnya yang 20 dinar. Ia pun pergi dengan tenang, jawab Abu Nawas. Sontak Tuan Hamid tertawa mendengar kecerdikan Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dalam sebuah kehidupan, hampir semuanya kebutuhan kita membutuhkan biaya. Itulah mengapa kita harus bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan kita. Termasuk juga Abu Nawas dan orang-orang pada zamannya. Walaupun terkenal dengan kehidupannya yang sederhana dan biasa-biasa saja secara ekonomi, bukan berarti Abu Nawas tidak tahu cara menjadi orang kaya. Bahkan sudah sering ia mendapatkan hadiah berupa pundi-pundi uang dari baginda raja. Tapi sesering itu juga ia menyedekahkan sebagian besarnya kepada yang lebih membutuhkan. Dan di kisah kali ini, kita akan diberikan tips oleh Abu Nawas bagaimana caranya menjadi orang kaya. Ya minimal menjadi orang yang berkecukupan. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari baginda raja memerintahkan semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah semua menterinya berkumpul, baginda raja lalu menyampaikan maksudnya. Kalian semua, aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku mengucapkan terima kasih kepada kalian, karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini. Dan yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah, kata baginda raja menjelaskan. Mendengar hal itu, para menteri istana bersorak kegirangan. Terima kasih Paduka Yang Mulia, kata salah satu menteri. Di tengah suasana penuh kegembiraan itu, tiba-tiba salah satu menterinya bertanya, Paduka Yang Mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka, tapi kenapa dia tidak diundang? Seketika baginda raja tersadar, ia hampir saja melupakan seseorang yang sangat ia kagumi akan kecerdikannya. Wah, terima kasih menteriku. Hampir saja aku lupa, balas baginda raja.
Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas. Dan tidak berapa lama, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut, karena yang ia lihat tidak seperti biasanya. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satu orang pun yang tak hadir. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil saya? Sepertinya ada masalah yang serius ini, tanya Abu Nawas. Oh, tidak Abu Nawas, nggak ada masalah apa-apa. Justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan, balas Baginda Raja. Alhamdulillah kalau begitu Paduka. Tapi ada tujuan apa saya dan semua menteri istana diperintah menghadap Paduka? Tanya Abu Nawas kembali. Baginda Raja lalu memberitahu bahwa Baginda Raja akan memberikan hadiah kepada semua menterinya, termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih Baginda Raja kepada orang-orang yang telah berjasa ikut andil mengurus negeri dan rakyatnya. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menterinya memasuki ruangan besar yang penuh dengan perhiasan emas. Sekarang kuhadiahkan kepada kalian sebuah kebebasan sampai waktu yang telah aku tentukan. Silahkan peganglah apa yang diinginkan kalian yang ada di dalam ruangan ini, dan itu akan menjadi milik kalian, teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang mereka senangi. Masing-masing berebutan untuk menyentuh perhiasan yang paling besar agar bisa dimilikinya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Ia tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, tentu Baginda Raja menjadi heran. Loh, Abu Nawas, kenapa kamu diam saja? Kamu gak butuh hadiah emas? Tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Dan tanpa diduga, dari belakang Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat. Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan? Teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas semakin erat memeluknya, hingga Baginda Raja pun tak berdaya melakukan sesuatu. Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Lepaskan aku Abu Nawas, teriak Baginda Raja. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga dan akhirnya Abu Nawas pun terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang telah ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri, terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil mereka dapatkan. Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silahkan dibawa pulang, kata Baginda Raja. Maka satu persatu para menterinya mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas, ia mohon pamit kepada Baginda Raja. Tunggu Abu Nawas, kamu jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan sama kamu, ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. Sebelumnya, maaf Paduka yang mulia. Semua menteri Paduka adalah orang-orang yang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu. Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai. Hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka agar Paduka menjadi milikku dan aku bisa memiliki semuanya, kata Abu Nawas menjelaskan. Maksudmu gimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kebingungan. Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia di dunia ini itu bodoh Paduka. Mereka lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah. Banyak manusia yang berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun akan menjadi miliknya. Dan jika Allah telah menjadi miliknya, semuanya akan ia dapatkan. Ya, itulah alasan kenapa saya memeluk Paduka. Dengan begitu, saya telah memiliki Paduka. Jadi semua yang Paduka miliki, kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya.
ujar Abu Nawas cengengesan. Kamu memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya kepada Abu Nawas, Baginda Raja mempersilahkan untuk memilih sendiri hadiah dan mempersilahkan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang ia inginkan. Akhirnya, tanpa bersusah payah dan berebutan, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada para menteri istana. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang tenang, Abu Nawas sedang duduk di serambi rumahnya sambil membaca Al-Quran. Udara segar dan burung-burung berkicau menambah khusyuknya suasana. Namun keterangan itu terganggu oleh suara langkah tergesa-gesa dari Abu Jahil yang datang membawa raut wajah yang cemas. Abu Nawas, tolong aku Abu Nawas. Aku benar-benar bingung dan butuh jawabanmu, teriak Abu Jahil sambil mencoba menarik nafas. Abu Nawas pun menutup Al-Quran dengan hati-hati, lalu menatapnya dengan penuh perhatian. Bismillah, tenanglah Abu Jahil, tenang. Apa yang membuatmu datang dengan wajah seperti orang kehilangan kambing di pasar, Abu Jahil? Abu Jahil pun duduk di lantai, berusaha mengatur nafasnya. Ini soal agama, Abu Nawas. Aku takut salah langkah. Banyak temanku yang merayakan Natal, dan aku tidak tahu apakah aku boleh mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Sebagian orang bilang haram, sebagian bilang boleh. Aku tak ingin melanggar agama, Abu Nawas, tapi aku juga tidak mau membuat mereka marah. Abu Nawas pun mengangguk perlahan, menyadari betapa seriusnya kekhawatiran Abu Jahil. Sebagai seorang muslim yang taat, ia selalu berhati-hati dalam memberikan nasihat, terutama dalam perkara agama. Abu Jahil, ini adalah pertanyaan penting, dan kamu benar untuk mencarinya di tempat yang tepat. Tetapi sebelum aku menjawab, izinkan aku bertanya kepadamu. Apa niatmu ketika ingin mengucapkan selamat Natal kepada mereka? Abu Jahil pun terdiam, lalu menjawab. Aku hanya ingin menghormati mereka, Abu Nawas. Aku tidak punya niat untuk ikut dalam keyakinan mereka atau menyetujui apa yang mereka percayai. Aku hanya ingin menjaga hubungan baik, Abu Nawas. Abu Nawas pun mengangguk sambil tersenyum lembut. Niatmu adalah sesuatu yang penting, Abu Jahil. Namun dalam Islam, niat yang baik tidak cukup jika cara kita bertindak tidak sesuai dengan syariat. Kita diajarkan untuk menjaga prinsip tauhid, yaitu hanya menyembah kepada Allah dan tidak mencampur adukan keyakinan kita dengan agama lain. Mengucapkan sesuatu yang berkaitan dengan perayaan agama lain seperti Natal bisa jadi dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap keyakinan tersebut, dan itu bertentangan dengan akidah kita, Abu Jahil. Abu Jahil pun mengangguk perlahan meski wajahnya masih menunjukkan kebingungan. Jadi aku tidak boleh mengucapkan selamat Natal sama sekali, Abu Nawas. Abu Nawas pun menghela nafas ringan lalu menjelaskan dengan sabar. Ya, sebagai seorang muslim, kita tidak diwajibkan untuk mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan kita. Tetapi Islam juga mengajarkan kita untuk menjadi umat yang santun dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, termasuk dengan mereka yang berbeda agama. Jika kamu ingin menunjukkan rasa hormat, ada cara lain yang tidak melanggar syariat, Abu Jahil. Misalnya, kamu bisa mendoakan mereka dengan ucapan seperti, semoga Allah memberi Anda kedamaian dan kebahagiaan. Ini adalah doa yang baik dan tetap menjaga batasan agama kita. Abu Jahil pun tampak lega, tetapi ia masih penasaran. Tapi bagaimana jika mereka tersinggung karena aku tidak mengucapkan selamat Natal secara langsung, Abu Nawas? Apa yang harus aku lakukan? Abu Nawas pun tersenyum bijak. Jika seseorang tersinggung, itu bukan karena kamu berbuat salah, Abu Jahil, tetapi karena mereka mungkin tidak memahami keyakinanmu. Jelaskanlah dengan lemah lembut bahwa dalam Islam kita memiliki batasan tertentu. Katakan bahwa ketidakhadiran ucapan selamat Natal bukan karena kurangnya rasa hormat, tetapi karena kamu ingin menjaga keyakinanmu.
Jika disampaikan dengan hikmah dan kasih sayang, insya Allah mereka akan mengerti. Abu Jahil pun mengangguk dengan penuh pemahaman. Namun ia tiba-tiba teringat sesuatu. Abu Nawas, bagaimana jika ada orang yang memaksa kita untuk mengucapkan selamat Natal? Apakah kita harus menyerah demi menghindari konflik? Abu Nawas pun menjawab dengan tegas. Oh tidak Abu Jahil, dalam Islam kita diajarkan untuk tetap berpegang pada prinsip agama meski dalam tekanan. Namun kita juga diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Jika kamu dipaksa, katakanlah bahwa sebagai seorang muslim, kamu tidak bisa mengucapkan hal itu karena keyakinanmu, tetapi kamu tetap mendoakan mereka dengan doa yang tulus. Ingat, Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuannya. Tugas kita adalah tetap lurus di jalannya. Abu Jahil pun tampak puas dengan penjelasan itu. Namun Abu Nawas melanjutkan dengan pesan yang penting. Abu Jahil, menjadi seorang muslim yang taat bukan hanya tentang apa yang kita ucapkan, tetapi juga bagaimana kita menjalani hidup kita. Kita harus menjadi contoh kebaikan, kejujuran dan kasih sayang, sehingga orang lain dapat melihat keindahan Islam melalui perbuatan kita, bukan hanya kata-kata kita. Dan sejak hari itu Abu Jahil pun mulai memahami pentingnya menjaga prinsip agama tanpa melupakan nilai-nilai kasih sayang dan keharmonisan. Ia belajar untuk tetap menghormati sesama tanpa melanggar batas syariat. Sementara itu Abu Nawas pun terus berdoa agar umat muslim dimanapun berada diberikan kekuatan untuk tetap berpegang pada iman mereka sambil menyebarkan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Kisah selanjutnya. Akhir-akhir ini Abu Jahil sering menyendiri di rumah. Ia bahkan jarang keluar untuk sekedar membeli roti di pasar sekalipun. Kenapa? Karena malu berat. Semua ini gara-gara Abu Nawas yang selalu berhasil membalikan rencana jahatnya. Abu Jahil pernah berniat mempermalukan Abu Nawas di hadapan orang-orang, tapi malah dirinya yang kena sial dan jadi bahan tertawaan. Dasar Abu Nawas sialan, gerutu Abu Jahil sambil mondar-mandir di rumahnya. Suatu sore ketika Abu Jahil sedang duduk termenung di dekat jendela, ia melihat seorang kakek tua yang lelah dan lusuh duduk di teras rumahnya. Karena merasa kasihan, Abu Jahil pun akhirnya mendekati kakek itu. Permisi kek, kakek ini siapa namanya dan dari mana asalnya? Tanya Abu Jahil. Kakek tua itu pun tersenyum tipis. Aku dari kampung sebelah, maaf kalau mengganggu, aku cuma numpang istirahat sebentar. Oh tidak apa-apa kek, kalau lapar masuk aja ke dalam kek, aku punya sedikit makanan untuk kakek. Kakek itu pun tersenyum tampak terharu. Terima kasih, kamu memang orang baik. Abu Jahil mengajaknya masuk ke ruang tamu, tapi ketika ia hendak mengambil roti di dapur, tiba-tiba di meja ruang tamu sudah tersedia berbagai macam makanan enak. Abu Jahil pun melongo. Astaga, kakek ini pasti sakti, pikirnya. Ayo makan bersama, ajak kakek tua dengan ramah. Setelah makan, otak licik Abu Jahil mulai bekerja. Ia berpikir, kalau kakek ini sakti, aku harus meminta sesuatu darinya. Kek, kata Abu Jahil penuh semangat, bolehkah aku meminta satu permintaan? Kakek tua itu pun mengangguk. Boleh, tapi ingat, hanya satu permintaan. Abu Jahil pun merenung sejenak lalu berkata, aku ingin punya istri yang cantik, kaya raya dan usianya sekitar 30-an kek. Kakek tua mendengarnya sambil menatap tajam. Permintaanmu ini sulit. Rambutmu sudah hampir putih semua. Mana ada wanita muda mau denganmu? Abu Jahil pun tersentak. Tapi karena ia tidak mau menyerah, ia mengajukan permintaan yang lain. Baiklah kek, kalau begitu buat aku lebih pintar daripada Abu Nawas. Aku ingin disukai oleh baginda raja kek. Sering diundang ke istana dan dihormati semua orang. Mendengar permintaan itu, kakek tua menghela nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya.
Astaga, permintaanmu yang kedua ini lebih mustahil dari yang pertama. Sudahlah, aku kabulkan permintaan pertamamu saja. Loh, katanya tadi tidak bisa, tanya Abu Jahil bingung. Bukan begitu, jelas kakek tua. Permintaanmu yang kedua itu terlalu sulit, jadi aku lebih memilih yang pertama. Abu Jahil pun kecewa berat, tapi karena tidak ada pilihan lain, ia akhirnya berkata, baiklah kek, kalau begitu aku terima saja istri cantik dan kaya itu, tapi yang usianya 30-an ya. Kakek tua itu pun tersenyum tipis. Oh tentu, kamu akan mendapatkannya nanti di surga. Di sana kamu akan hidup kaya raya dengan seorang bidadari yang sangat cantik. Abu Jahil pun langsung melotot. Apa? Surga? Dasar kakek tua penipu. Pergi dari rumahku sekarang. Kakek tua itu pun segera bangkit dan berjalan keluar. Tapi karena penasaran, Abu Jahil diam-diam mengikutinya dari belakang. Betapa terkejutnya Abu Jahil ketika melihat kakek itu membuka penyamarannya. Ternyata dia adalah Abu Nawas. Adapun makanan yang tiba-tiba muncul di meja itu hanyalah akal-akalan Abu Nawas. Ia sudah menyembunyikan makanan itu di balik jubahnya, lalu meletakkannya saat Abu Jahil sedang ke dapur. Ketika Abu Nawas menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya, mereka tertawa terbahak-bahak. Sementara itu Abu Jahil semakin geram. Dasar Abu Nawas, kali ini aku benar-benar tak akan memaafkanmu, teriaknya sambil mengumpat habis-habisan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Tuan Hamid sedang mengadakan acara pesta besar-besaran untuk pernikahan anak sematawayangnya. Semua kerabat, sanak saudara, dan juga semua tetangga beserta sahabat-sahabatnya diundang menghadiri pesta pernikahan anaknya itu. Begitu pula dengan si cerdik Abu Nawas, ia diundang ke acara pesta tersebut. Dengan mengenakan jubah terbaiknya, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hamid. Kedatangan Abu Nawas mendapat sambutan yang penuh hangat oleh tuan rumah. Wahai sahabatku Abu Nawas, selamat datang di rumahku. Ayo, silakan masuk, sambut Tuan Hamid. Terima kasih Hamid, semoga pernikahan anakmu diberkahi dan mendapatkan ridho dari Allah, balas Abu Nawas. Amin, terima kasih Abu Nawas telah mendoakan anakku, timpal Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid mempersilahkan Abu Nawas duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan. Ayo Abu Nawas, silakan dimakan hidangannya, gak usah sungkan-sungkan, ucap Tuan Hamid. Belum sempat mengambil hidangan, tiba-tiba datang kawannya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil ini terkenal dengan sifat gak tahu malu dan rakusnya. Dan benar saja, tanpa menunggu dipersilahkan, Abu Jahil langsung mengambil posisi duduk berdekatan dengan Abu Nawas. Bahkan ia langsung memakan hidangan yang ada di depannya. Emang orang gak punya sopan santun, gerutu Abu Nawas. Abu Nawas terus memperhatikan tingkah laku Abu Jahil. Hampir semua hidangan di atas meja habis dimakan oleh Abu Jahil. Abu Nawas pun bertambah geram dibuatnya. Dasar manusia rakus, ucap Abu Nawas dalam hati. Di samping makan sebanyak-banyaknya, Abu Jahil juga sibuk mengisi kantong bajunya dengan banyak makanan. Melihat kerakusan Abu Jahil tersebut, timbul ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjainya. Abu Nawas lalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam ia menuangkan air di teko tersebut ke kantong baju Abu Jahil yang penuh berisi makanan. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil terkejut. Ia kemudian berteriak kepada Abu Nawas. Gila kamu Abu Nawas, masa kamu tuangkan air ke kantong bajuku? Sontak para tamu yang hadir kaget mendengar teriakan Abu Jahil. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, ya maaf Abu Jahil, aku tidak bermaksud jahat kok. Abu Jahil pun bertambah marah. Jelas-jelas kamu sengaja. Kamu ingin mempermalukan aku ya? Bentak Abu Jahil. Sekali lagi aku minta maaf Abu Jahil.
Sama sekali tidak ada niatan untuk mempermalukanmu, balas Abu Nawas. Lalu apa maksudmu menuangkan air ke kantong bajuku? Tanya Abu Jahil sewot. Begini Abu Jahil, tadi aku lihat banyak sekali makanan yang ditelan kantong bajumu. Aku khawatir dia akan kehausan. Nah makanya aku beri dia minum secukupnya, ujar Abu Nawas. Spontan para tamu yang hadir tertawa keras mendengarnya. Apalagi ketika mereka melihat semua makanan yang ada di kantong baju Abu Jahil basah semua oleh air. Abu Jahil yang tadinya marah mendadak menjadi salah tingkah. Karena tak kuat menahan malu, Abu Jahil pun langsung pergi, meninggalkan pesta Tuan Hamid itu. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon beringin besar di tengah pasar. Seperti biasa, ia menjadi pusat perhatian. Banyak orang berkumpul mendengar petuah atau jawaban cerdasnya terhadap berbagai pertanyaan yang aneh. Namun hari itu suasana sedikit berbeda. Abu Jahil, pedagang ikan yang terkenal suka berdebat, mendekatinya dengan wajah penuh rasa penasaran. Abu Nawas, katanya sambil meletakkan keranjang ikannya di tanah. Aku ingin tahu sesuatu yang sangat mengganggu pikiranku, Abu Nawas. Abu Nawas yang sedang sibuk menggulung roti pipihnya mengangkat alis. Abu Jahil, kalau pertanyaanmu terlalu sulit, aku akan minta bayaranku dulu. 1 ikan besar, setuju? Orang-orang pun tertawa kecil. Namun Abu Jahil tetap serius. Setuju, tapi aku ingin jawaban yang masuk akal, Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum dan mengangguk. Baiklah, apa yang ingin kau tanyakan? Abu Jahil menghela nafas panjang sebelum bertanya. Kenapa lautan di bumi lebih luas daripada daratan? Bukankah itu tidak adil? Kita manusia tinggal di daratan, tapi tempat kita lebih kecil dibandingkan lautan. Pertanyaan itu membuat orang-orang di sekitar menjadi hening. Mereka mulai berbisik-bisik mencoba mencari jawabannya masing-masing. Abu Nawas mengelus janggutnya dan menatap ke langit sejenak, seolah-olah meminta inspirasi. Begini Abu Jahil, lautan lebih luas karena manusia itu butuh belajar sesuatu yang penting, katanya dengan nada yang bijaksana. Memang pelajaran apa itu? Tanya Abu Jahil penasaran. Kesabaran, jawab Abu Nawas singkat. Semua orang saling menatap bingung. Kesabaran? Maksudmu gimana Abu Nawas? Sergah Abu Jahil. Abu Nawas pun bangkit berdiri dan menunjuk ke arah keranjang ikan milik Abu Jahil. Coba bayangkan, jika daratan lebih luas daripada lautan, ikan-ikan yang kamu jual ini akan tinggal di mana? Kamu akan kehilangan pekerjaan dan aku akan kehilangan ikan untuk makan malamku. Bukankah itu berarti Allah menciptakan lautan luas agar kita bisa menikmati hasilnya? Belajar bersabar untuk menangkap ikan dan bersyukur untuk rezeki yang datang dari air. Abu Jahil pun mengangguk kecil, tapi tetap merasa ada yang kurang. Tapi kenapa tidak dibuat seimbang saja Abu Nawas? Separuh lautan, separuh daratan. Bukankah itu lebih adil? Abu Nawas pun tersenyum cerdik. Ia tahu pertanyaan ini akan datang. Abu Jahil, kalau laut dan daratan seimbang, manusia akan menjadi terlalu malas untuk berpikir. Lihatlah, manusia harus menjelajah lautan yang luas untuk menemukan daratan baru. Itu membuat kita menjadi kreatif, menemukan cara membuat kapal, pelabuhan, bahkan mempelajari bintang-bintang untuk navigasi. Kalau semuanya daratan, kita hanya akan duduk-duduk saja dan bertengkar tentang siapa yang punya tanah lebih luas. Orang-orang tertawa mendengar jawaban itu. Tapi Abu Jahil tetap tidak puas. Tunggu Abu Nawas, aku punya pertanyaan terakhir. Kalau begitu, kenapa Allah tidak membuat kita hidup di laut saja? Dengan begitu kan tidak perlu ada daratan sama sekali. Abu Nawas pun tertawa keras mendengar pertanyaan itu. Pertanyaanmu luar biasa Abu Jahil.
Tapi kamu tahu kan, manusia seperti kita ini tidak cocok hidup di laut. Kita tidak punya sirip, tidak punya insang, dan tidak bisa tidur sambil mengambang. Allah tahu itu Abu Jahil. Jadi dia menciptakan daratan untuk kita. Tapi Allah juga memberi kita lautan supaya kita ingat bahwa dunia ini tidak hanya tentang tempat kita tinggal, tapi juga tentang apa yang ada di luar sana. Bukankah itu indah? Abu Jahil pun terdiam merenungkan jawaban itu. Orang-orang mulai bertepuk tangan dan memuji kecerdasan Abu Nawas. Namun Abu Jahil masih mencoba perlawanan terakhirnya. Jadi kesimpulannya, laut lebih luas agar manusia belajar bersyukur, bersabar, dan menjelajah, begitu. Abu Nawas pun menepuk pundaknya. Tepat sekali Abu Jahil. Dan juga agar manusia seperti kamu punya ikan untuk dijual, dan aku punya alasan untuk makan malam yang enak. Tawa orang pun pecah, membuat Abu Jahil tersenyum malu. Ia akhirnya menyerahkan seekor ikan besar kepada Abu Nawas sebagai bayarannya. Dan sejak hari itu tidak ada lagi yang mempertanyakan kenapa lautan lebih luas. Setidaknya tidak di depan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang lelaki yang ingin menyewa keledai milik Abu Jahil. Keledai tersebut akan digunakan sebagai kendaraan untuk perjalanannya menuju kota. Dan secara kebetulan, Abu Jahil juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu ke kota. Baiklah kawan, aku sewakan satu keledai milikku. Aku akan naik keledaiku yang lain aja. Dan sekalian, kita bisa pergi bersama-sama, kata Abu Jahil. Berapa harga sewanya? Tanya si lelaki. Ya 5 dinar lah, kurasa itu harga yang wajar, jawab Abu Jahil. Si lelaki pun setuju dan langsung membayarnya. Maka berangkatlah keduanya menuju kota. Di tengah perjalanan, lelaki tersebut mengajak Abu Jahil untuk beristirahat sebentar. Karena saat itu terik sinar matahari sangat panas, si lelaki duduk di bawah naungan keledai yang disewanya. Melihat hal itu, timbul sifat serakah pada diri Abu Jahil. Ia pun lalu memberitahu kepada si lelaki bahwa bayangan keledai yang menaunginya belum termasuk dalam sewa, dan si lelaki harus membayar biaya tambahan untuk itu. Tentu saja si lelaki tak terima dan tak mau membayarnya. Akhirnya terjadilah pertengkaran antara keduanya. Karena tak ada yang mau mengalah, pertengkaran pun semakin memanas. Ya dah, gini aja, kita selesaikan masalah ini di pengadilan, tantang Abu Jahil. Ayo, siapa takut, balas si lelaki. Dan singkat cerita, sampailah keduanya di ruang pengadilan. Di hadapan Tuan Hakim, Abu Jahil berkata, "Yang mulia Tuan Hakim, orang ini kan menyewa keledai saya. Dia hanya menyewa tubuhnya, bukan bayangannya. Jadi jika dia ingin menggunakan bayangan keledai itu, dia harus membayar biaya tambahan. Tapi dia malah menolaknya, Tuan Hakim." Mendengar aduan Abu Jahil itu, Tuan Hakim agak terkejut dan heran. Sebab ini adalah perkara aneh yang belum pernah ia dengar. Tapi sebagai hakim yang bijak, ia tetap meladeninya dengan adil. "Emang benar begitu?" tanya Tuan Hakim kepada si lelaki. "Benar ya mulia, saya memang menyewa keledainya. Tapi bayangan yang saya gunakan kan juga berasal dari keledai tersebut. Lalu kenapa saya harus membayar?" ujar si lelaki. Abu Jahil pun langsung menyahut, "Ya karena yang kamu sewa itu hanya keledainya, bukan peserta bayangannya. Jadi harus ada biaya tambahan dong." Pertengkaran pun kembali terjadi, dan kali ini lebih hebat dari sebelumnya.
Sementara Tuan Hakim yang tak mau ambil pusing segera memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika Abu Nawas sudah datang, ia lalu diberitahu oleh Tuan Hakim pokok permasalahan yang sedang diributkan. Kemudian Abu Nawas berkata kepada keduanya, "Baiklah, aku akan memberikan keputusan yang adil terkait masalah yang menimpa kalian. Abu Jahil, gugatanmu untuk meminta biaya tambahan itu sudah benar. Karena orang ini kan hanya menyewa keledaimu, bukan beserta bayangannya. Sekarang beritahu aku, berapa biaya tambahan yang kau inginkan?" tanya Abu Nawas. "Sama seperti harga sewa keledai lah, 5 dinar, jawab Abu Jahil. "Dan kamu, sekarang keluarkan uang 5 dinarmu, perintah Abu Nawas kepada si lelaki. "Tapi Tuan, ini hanya sisa uang yang aku miliki. Kalau aku memberikannya, besok anak dan istriku akan makan apa?" kata si lelaki menahan tangisnya. "Sudah, turuti saja perintahku," tegas Abu Nawas. Akhirnya dengan terpaksa, si lelaki mengeluarkan uang 5 dinar dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. "Abu Jahil, sekarang ikut aku. Kita serah terima uang sewa bayangannya di luar," ajak Abu Nawas. Ketika keduanya sudah di luar ruangan, Abu Nawas sengaja mengarahkan uang tersebut agar terkena sinar matahari. "Nah, kau lihat itu Abu Jahil, silahkan kamu ambil bayangan itu sebagai biaya tambahannya," kata Abu Nawas. "Loh, kok gitu? Yang aku minta uang aslinya lah." "Dengar Abu Jahil, sewa keledai itu dibayar pakai uang asli. Kalau sewa bayangan keledai, ya dibayarnya pakai bayangan uang," jelas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa kecewa. Rencana busuknya untuk mendapatkan uang tambahan menjadi gagal gara-gara akal cerdik Abu Nawas. Sementara si lelaki yang tadinya bersedih kini menjadi ceria karena uang 5 dinarnya bisa kembali. Kisah selanjutnya. Abu Nawas, seorang sufi yang penuh dengan akal intrik kecerdikannya, sampai-sampai tak ada satupun masalah yang tak bisa ia atasi. Setiap orang yang mempunyai masalah pasti akan datang kepadanya, termasuk Baginda Raja sendiri yang memang kesehariannya dikelilingi dengan permasalahan rakyat. Karena hal itu sudah Abu Nawas jalani cukup lama, ia pun merasa bosan dengan kehidupannya yang bisa dianggap tenang itu. Ia pun mulai berpikir untuk mencari dan mencoba hal-hal yang baru. Mengapa aku tak mencoba menjadi pendekar sakti saja, seperti yang ada dalam cerita-cerita? Dengan semangat membara, Abu Nawas memutuskan untuk berlatih ilmu bela diri. Namun, alih-alih mencari guru sakti atau pergi ke gunung untuk belajar ilmu kanuragan, Abu Nawas memilih untuk melatih dirinya sendiri dengan cara yang kocak dan tak biasa. Pertama-tama, Abu Nawas menciptakan jurus yang ia sebut sebagai jurus angin sepoi-sepoi. Ia berdiri di bawah pohon, melambai-lambaikan tangannya ke udara seolah-olah sedang mengendalikan angin. Sambil tersenyum lebar, ia berteriak kepada orang-orang yang lewat, "Lihatlah, aku bisa mengendalikan angin." Tentu saja, orang-orang yang melihatnya hanya bisa tertawa terbahak-bahak melihat tingkah laku Abu Nawas yang aneh ini. Tidak berhenti sampai di situ, Abu Nawas pun menciptakan jurus baru yang ia sebut dengan jurus tidur mendadak. Ketika lawannya datang menyerang, Abu Nawas tiba-tiba terbaring di tanah dan pura-pura tidur. "Jika aku tidur, musuh tidak akan bisa menyerangku," pikirnya dengan penuh percaya diri. Dan anehnya, lawannya pun benar-benar kebingungan melihat Abu Nawas yang tiba-tiba tidur dan akhirnya meninggalkannya sendirian. Kabar tentang Abu Nawas yang sakti tiada tanding ini dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda Raja yang mendengar cerita-cerita tentang kesaktian Abu Nawas pun penasaran dan memutuskan untuk mengundangnya ke istana. "Abu Nawas, aku dengar kamu sekarang menjadi pendekar dan banyak jurus sakti yang kamu kuasai. Sekarang tunjukkan kesaktianmu itu Abu Nawas," perintah Baginda Raja dengan penuh antusias.
Dengan percaya diri, Abu Nawas berdiri tegak dan berkata, "Siap Paduka. Paduka, saksikanlah jurus terhebatku, jurus kabur kilat." Sebelum Baginda Raja sempat berkata apa-apa, Abu Nawas langsung berlari kencang keluar istana, meninggalkan semua orang di sana dalam kebingungan. Baginda Raja yang melihat kelakuan Abu Nawas tidak bisa menahan tawa. "Abu Nawas, kamu memang sakti, tapi bukan karena jurus-jurusmu. Kamu sakti karena kecerdikan dan kelucuanmu," ujar Baginda Raja sambil terbahak-bahak. Dan sejak itu Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai orang yang cerdik, tapi juga sebagai pendekar sakti tiada tanding dalam hal membuat orang tertawa. Dan dengan cara itulah Abu Nawas tetap menjadi legenda di antara rakyatnya, tidak hanya karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena kemampuannya untuk membawa kegembiraan dimanapun ia berada. Kisah selanjutnya. Alkisah, Abu Nawas memiliki seekor keledai yang sangat galak dan pemalas. Setiap kali disuruh bekerja, keledai itu selalu menolak. Jika dihukum, ia tak segan-segan menggigit atau menendang Abu Nawas dengan penuh amarah. "Untuk apa aku memberimu makan kalau disuruh kerja saja kamu tak mau?" keluh Abu Nawas. Sementara itu sang istri yang sedari tadi memperhatikan merasa kasihan. Ia pun menyarankan, "Jual saja keledai itu." "Mana mungkin laku, semua orang sudah tahu kalau keledai itu galak dan pemalas," jawab Abu Nawas dengan putus asa. "Ya titipkan saja kepada juragan hewan, minta tolong agar dijualkan. Nanti kalau laku berikan upah 20% untuknya," usul sang istri. Mendengar saran itu Abu Nawas pun terkejut. "Lah kenapa tidak terpikirkan olehku ya? Biasanya aku yang menemukan jalan keluarnya," gumamnya. "Itu karena kamu selalu emosi saat menghadapi keledai tersebut. Orang kalau sedang emosi tidak akan bisa berpikir jernih," ujar sang istri menasehati. "Iya, kamu benar istriku," balas Abu Nawas. Dan keesokan harinya Abu Nawas pun menemui juragan hewan. "Kawan, tolong jualkan keledaiku. Kalau laku di atas 50 dinar, aku beri upah 20% untukmu," pintanya. 50 dinar? Bukankah itu harga yang wajar Abu Nawas? Kenapa tidak kamu jual sendiri?" tanya juragan hewan. "Kalau aku yang menjualnya, orang-orang tidak akan mau membeli. Mereka kan sudah tahu keledaiku galak dan pemalas," terang Abu Nawas. "Baiklah, aku akan membantumu," balas juragan hewan. Juragan itu pun pergi ke pasar untuk menjual keledai milik Abu Nawas. Di hadapan orang-orang ia selalu menyebutkan keunggulan keledai tersebut. "Keledai ini tenaganya kuat dan banyak manfaatnya," teriaknya. Orang-orang pun tertarik dan mulai mengerumuni juragan hewan. Mereka bahkan berlomba-lomba menawar harga keledai tersebut. Penawaran pun mencapai 70 dinar. Abu Nawas yang memperhatikan dari jauh merasa senang karena keledainya bisa laku dengan harga yang tinggi. Namun tiba-tiba salah satu orang di kerumunan mengenali keledai itu. "Loh, ini kan keledai Abu Nawas. Keledai ini terkenal galak dan pemalas," katanya. Mendengar ucapan tersebut, orang-orang langsung membatalkan tawarannya dan mulai membubarkan diri. Melihat situasi itu, Abu Nawas segera menghampiri mereka. "Kalian salah, ini bukan keledai milikku. Aku kesini juga untuk ikut menawarnya," ucap Abu Nawas berpura-pura. Namun orang-orang tetap ragu. Mereka hanya berani menawar 20 dinar. Untuk mengatasi situasi tersebut, Abu Nawas ikut menawar. "Aku tawar 50 dinar. Berharap ada yang berani menawar harga lebih tinggi." Tapi setelah ditunggu sekian lama, tidak ada yang berani menaikkan tawarannya. Akhirnya juragan hewan memutuskan bahwa Abu Nawas adalah pemenangnya. Ia pun membawa pulang keledainya. Setibanya di rumah, Abu Nawas mengeluh kepada istrinya. "Hari ini adalah hari sialku. Menjual keledai saja aku gagal." Sang istri pun tersenyum simpul. "Suamiku, bukan hanya kamu saja yang mengalami kesialan, aku juga." "Kesialan apa yang menimpamu?" tanya Abu Nawas terkejut. "Tadi waktu aku ke pasar, aku kan membeli kurma 1 kilo. Ternyata harganya sangat mahal.
Nah, ketika si penjual sedang lengah menimbang kurma, aku menambahkan beban timbangannya dengan kantong uangku. Ya, supaya bisa dapat kurma lebih banyak. Tapi setelah sampai di rumah, aku baru sadar kalau kantong uangku tertinggal di sana, cerita sang istri. Memangnya harga kurma 1 kilo berapa? Tanya Abu Nawas. Harganya 10 dinar suamiku, jawab sang istri. Lalu berapa uang yang ada di kantong itu? Tanya Abu Nawas lagi. Ya, semua uang kita ada di dalamnya, sekitar 100 dinar, jawab sang istri polos. Tuh, apes, seru Abu Nawas sambil menepuk jidatnya.